Dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami dari kelompok 6 IF2A Poli Batam ingin mempresentasikan judul PBL kami yaitu Dompet Amal Poli Batam dengan manajer proyek yaitu Pak Sudra Irawan, SPDSI MSC. Baik. Selanjutnya ada kelompok 6. Kami ada 5 kelompok. Yang pertama saya sebagai ketua kelompok yaitu Respati Dinata dengan NIM 027. Selanjutnya ada Bayu Suhara dengan NIM 008. Selanjutnya ada Nabila Adelina dengan NIM 003. Selanjutnya ada Januario dengan NIM 007. Dan yang terakhir ada Muhammad Zidan dengan NIM 002. Berikut merupakan capaian akhir proyek dari kelompok kami. Capaian akhir proyek kami mulai dari use case IRD dan skema relasi sampai dengan pembuatan poster. Deskripsi umum tentang Dompet Amal Poli Batam. Nah, Dompet Amal Poli Batam merupakan aplikasi berbasis web, pendukung tata kelola aplikasi sosial berbasis community. Nah, berikut merupakan gambaran deskripsi untuk Dompet Amal Poli Batam sendiri yang tertampil di slide. Basis data, use case, IR, dan skema relasi. Nah, berikut merupakan use case dari Dompet Amal Poli Batam. Selanjutnya ada IR diagram dari Dompet Amal Poli Batam. Selanjutnya ada skema relasi dari Dompet Amal Poli Batam. Selanjutnya ada analisis hasil kuesioner untuk kebutuhan aplikasi Dompet Amal Poli Batam, meliputi yang pertama ada kebutuhan fungsional, yang kedua ada kebutuhan non-fungsional, yang ketiga ada spesifikasi kebutuhan dan permodalan use case. Selanjutnya ada analisis kebutuhan, terus ada validasi dan pengelolaan kebutuhan. Selanjutnya ada data yang dikumpulkan dan yang terakhir ada konten yang ditampilkan. Selanjutnya ada implementasi aplikasi struktur data. Nah, untuk implementasi sendiri itu ada di menu pengajuan. Ini merupakan kodenya. Lalu ada implementasi aplikasi untuk program berorientasi objek atau PBO. Ini ada dua menu. Yang pertama ada program pengajuan dana. Berikut merupakan kodenya. Lalu ada program pemeriksaan aplikasi. Berikut juga merupakan kodenya. Selanjutnya ada implementasi basis data. Nah, yang pertama ada pengguna perintah create. Lalu ada pengguna perintah use. Lalu ada pengguna perintah insert. Lalu ada pengguna perintah drop. Lalu ada pengguna perintah update. Ada pengguna perintah delete. Table admin. Ada table DAP. Ada table karyawan. Ada table kriteria. Ada table laporan keuangan. Ada table pengajuan bantuan. Ada table setoran. Table transaksi. Nah, selanjutnya ada front end dan back end untuk aplikasi Dompet Amal Poli Batam. Meliputi dari yang pertama yaitu tampilan pengguna, itu ada landing page sampai dengan dari landing page sampai dengan halaman profile. Nah, berikut merupakan bentuknya. Lalu ada tampilan admin nih. Nah, perbedaan tampilannya dan juga privilege untuk admin. Nah, landing page ini kurang lebih sama, halaman beranda juga sama. Untuk halaman kriteria bantuan, untuk tampilan admin ini ada tambah, ini merupakan nanti admin bisa untuk mengedit untuk file aplikasi yang ada di Dompet Amal Poli Batam sesuai dengan kriteria bantuan dan ketentuannya. Selanjutnya ada di halaman laporan bulanan, di sini admin juga dapat mengedit sesuai dengan kriteria ataupun ketentuan yang nanti admin lakukan. Selanjutnya ada halaman status klaim. Di sini di ujung kanan bawah itu ada tulisan edit, di mana nanti admin dapat mengedit data pengajuan yang telah diajukan oleh karyawan Poli Batam. Nah, selanjutnya halaman profil. Di sini juga admin dapat mengecek datanya dan juga dapat mengedit data profil pada admin dari pada karyawan Poli Batam yang telah diajukan oleh karyawan Poli Batam sendiri. Nah, selanjutnya ada front end yang dihubungkan dengan PWA.
mulai dari landing page sampai dengan halaman profile. Oke. Lalu ada pengujian aplikasi dompet amal Polibatam. Nah, untuk pengujian aplikasi akan ditampilkan dijelaskan melalui demo aplikasi yang nanti kami lakukan. Lalu ada penyebaran dan analisis kuesioner uji coba aplikasi dompet amal Polibatam. Nah, ini merupakan pendahuluan dan petunjuk. Selanjutnya ada usability dengan tingkat 84%. Lalu ada use of us dengan tingkat 86%. Selanjutnya ada customization dengan tingkat 83%. Lalu ada specification dengan tingkat 86%. Lalu ada graphic design dengan tingkat 89%. Lalu ada konten dengan tingkat 90%. Lalu ada compatibility dengan tingkat 91%. Lalu ada loading time dengan tingkat 90%. Lalu ada fungsional dengan tingkat 75%. Dan yang terakhir ada accessibility dengan tingkat 60%. Berikut merupakan keterangan dari pertanyaan yang telah kami buat. Nah, untuk hasil analisis kuesioner sendiri, itu mulai dari usability dengan tingkat 84% dengan kategori sangat baik, sampai dengan accessibility dengan tingkat 60% atau yang bisa dibilang dengan sedang. Selanjutnya, ada pengujian hipotesis untuk dompet amal Polibatam. Nah, untuk pengujian hipotesis sendiri, kami melakukan yaitu dengan uji T, di mana yang pertama itu ada tes normality, lalu ada tes one sample static, dan yang terakhir ini menggunakan tabel distribusi T dengan perbandingan nilai, dan dapat ditentukan yaitu nilai T terhitung sebesar min 0,66 itu lebih kecil dari T tabel dengan nilai 2,3060, maka HO diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil analisis usability sama dengan 0,84. Lalu ini merupakan pembuatan poster aplikasi dompet amal Polibatam. Nah, berikut merupakan poster aplikasi dari yang telah kami buat, dompet amal Polibatam. Nah, selanjutnya untuk presentasi penyelesaian nih, aplikasi dompet amal Polibatam sendiri, kami sepakati yaitu 93%, karena ada beberapa yang fungsi untuk implementasi ini kami masih kurang sempurna, jadi kami sepakati untuk presentasinya itu di 93%. Itu meliputi UTS dan UAS. Lalu ada histori pelaksanaan proyek, itu ada tahapan perbaikan, memperbaiki revisi laporan berdasarkan hasil konsultasi. Selanjutnya ada tahapan analisis, melakukan analisis hasil kuesioner kebutuhan aplikasi. Selanjutnya ada tahapan implementasi untuk mengerjakan front end. Selanjutnya ada tahapan implementasi mengerjakan back end. Selanjutnya ada tahapan implementasi membuat implementasi struktur data. Selanjutnya ada tahapan implementasi membuat implementasi PBO. Selanjutnya ada tahapan pengujian untuk melakukan pengujian aplikasi. Lalu ada tahapan penyebaran, itu melakukan penyebaran kuesioner uji coba aplikasi. Lalu ada tahapan analisis, ini melakukan analisis hasil kuesioner uji coba aplikasi. Lalu ada tahapan menghitung nih, menghitung hipotesis berdasarkan hasil kuesioner. Nah, lalu untuk kontribusi pekerjaan anggota dari kami sendiri, yang pertama, itu saya sebagai ketua kelompok, Respatia Dinata. Yang pertama menganalisis hasil kuesioner uji coba aplikasi, yang kedua mengerjakan front end aplikasi, yang ketiga menghitung hipotesis, yang keempat menyusun laporan, yang kelima membuat manual book, yang keenam PWA. Selanjutnya akan dijelaskan kontribusinya oleh Saudari Nabila Adelina. Baik, terima kasih untuk kontribusi kelompok dari saya sendiri. Itu yang pertama menyusun laporan dan PPT. Yang kedua membuat use case dan skema relasi. Yang ketiga itu mengerjakan front end aplikasi, khususnya untuk tampilan user di bagian status claim dan di bagian eh, admin. Lalu untuk mengerjakan back end aplikasi itu juga campuran mulai dari yang user dan admin. Lalu selanjutnya membuat implementasi struktur data. Dan yang keenam membuat implementasi PBO. Saya kembalikan ke Nata. Baik, selanjutnya ada anggota yang bernama Januario dengan NIM 017, dikarenakan lagi terkena musibah dan tidak bisa untuk hadir.
Untuk kontribusi kelompok sendiri yang saya mewakilkan, yang pertama itu membuat use case dan IRD aplikasi, yang kedua mengerjakan front end aplikasi, yang ketiga mengerjakan back end aplikasi, yang keempat membuat implementasi basis data, yang kelima menyusun laporan. Selanjutnya kontribusi kelompok dari saudara Muhammad Zidan. Kepada saudara disilakan. Oke. Untuk kontribusi kelompok dari saya, ada pertama mengerjakan front-end aplikasi yang dimana untuk user dan admin, dan yang kedua adalah membuat poster aplikasi, dan yang ketiga adalah menyusun laporan. Selanjutnya ada saudara Bayu. Kepada saudara Bayu disilakan. Kontribusi kelompok sini saya terdapat 3 poin, yaitu pertama dengan membuat front end aplikasi, kedua menyusun laporan, dan yang ketiga adalah PWA. Baik, selanjutnya ada kendala pengerjaan. Nah, untuk kendala pengerjaan sendiri dari kami mungkin tentang pembagian job desk yang tidak merata, yang kurang merata maksudnya. Nah, jadi solusi dari kami mungkin untuk kedepannya sebagai pengerjaan dari PBL sendiri itu mungkin membagikan job desk secara merata agar nantinya mempermudah dari pengerjaan program PBL kita. Nah, sekian presentasi yang bisa kami berikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah melihat dan juga menonton tampilan dari presentasi dari Dompet Amal Poli Batam untuk kelompok 6 IF2A reguler pagi. Terima kasih.